syafaati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'alih fadal kitab Syajaluddin al-Mahalli Syajaluddin as-Sayyid jami' masyayikh al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan iku dha'iqatul mauti bakal ngicipi mati. Wa innama tuwafauna lan angin mestine den tunggoni sapa sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh. Jazaa a'malikum tegese piwalese pira-pira amal sira kabeh. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Faman mongko utawi sapane wong iku zuhsiha den dohaken sapa man bu ida tegese den dohaken sapa man aninari saking neraka. Wa udkhila lan den lebokake sapa man aljannata ing swarga. Iku faqat faza. Monggo teman-teman bejo sapa man. Nala merkulih sapa man ghayata matlubihi ing katoke perkara kang den golek man. Wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi urip donya ai al aisyu tegese urip fiha ing dalem ad-dunya iku illa mata'ul hururi kejaba sesuka ingkang nipu. Kejaba sesuka ingkang nipu. Al batili kang batil yutamatta'u kang den alap suka apa bihi mata qolilan hale sithik sumayafna nuli ilang apa mata. Nah, pada ayat 185 nggih niki disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu atau nafsun itu artinya nafsun itu adalah setiap, bukan cuma manusia. Nafsun itu adalah setiap sesuatu yang mempunyai ruh. Di sini disebut di tafsir saya wal makna kullu ruhin dha'iqatul maut li jismiha wa illa farruh la tamut wa umumul ayah yasmalu hatta syuhada wal anbiya wal malaikah. Setiap segala sesuatu yang mempunyai ruh pasti akan merasakan kematian. Bahkan di sini dikatakan bahkan para nabi, para syuhada dan bahkan para malaikat, mereka akan merasakan kematian karena mereka mempunyai ruh. Dan termasuk juga adalah hewan-hewan. Hewan-hewan semua itu mempunyai ruh. Maka setiap yang mempunyai ruh pasti akan mati. Pasti akan merasakan kematian. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan balasan amal kalian besok di hari kiamat. Artinya jika baik berarti baik, apabila buruk maka buruk. Dan itu adalah sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Karena kehidupan itu, hakikat kehidupan adalah setelah kematian. Akan tetapi kehidupan setelah kematian itu ditentukan sesuai dengan amal kita di dunia. Maka alangkah baiknya apabila kita selalu ingat akan kehidupan di akhirat kelak. Karena
apapun itu besok di hari kiamat akan ditentukan oleh amal kita di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang tersebut adalah orang yang bejo. Bejo itu bahasa Indonesia nih, atau secara tafsirnya adalah nala ghayata matlubihi. Dia memperoleh sesuatu yang paling dia cari. Jadi surga itu adalah sesuatu yang paling dia cari. Jadi siapapun itu sesuatu yang paling dia cari ada di dalam surga. Apapun yang dia cari pasti ada di dalam surga. Misalnya kenikmatan makanan, misalnya kenikmatan minuman, kemudian kenikmatan pakaian, kenikmatan misalnya tunggangan, kenikmatan apapun itulah. Bahkan kenikmatan tertinggi, seseorang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, seseorang bisa melihat Allah, itu di surga. Maka disebut di sini faman zuhziha 'anil nar wa khilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan di dalam surga, berarti dia akan mendapatkan puncak dari apa yang dia inginkan di dalam surga itu. Maka salah besar jika kita mencari segala sesuatu itu di dunia. Artinya, jika kita mempunyai cita-cita itu terkadang di dunia ini terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Nah, maka jangan sampai dengan kita mengejar cita-cita duniawi itu menjadikan kita lalai terhadap cita-cita mulia yang abadi, yaitu cita-cita kita di dalam surga kelak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena apa? Karena kehidupan duniawi adalah illah mata'ul ghurur, kecuali hanya sekedar kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu. Al-batil itu bisa dimaknai sebagai kesenangan yang semu, kesenangan yang sifatnya seperti bayang-bayang, tidak asli. Kenikmatan apapun di duniawi pasti akan ada efek madorotnya atau efek negatif. Apapun itu, seseorang dia terlalu bahagia, biasanya kalau dia terlalu bahagia maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit hati. Palingnya dia terlalu bahagia, terlalu enak hidupnya akan menjadikan penyakit hati. Terlalu penak biasanya ngeremehke wong liya. Terlalu penak, tidak pernah susah, dia tidak bisa tidak bisa membantu ora iso ngrasake wong liya, ora iso ngrasake susahe wong liya. Maka dengan syariat Islam salah satunya adalah kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Hikmahnya adalah kita merasakan bagaimana sakitnya orang-orang miskin ketika mereka tidak punya apa-apa dan mereka harus menahan lapar. Itu kita diperintah oleh Allah untuk merasakan sebagaimana mereka merasakan dengan cara kita puasa Ramadan. Yang kemudian pada akhir bulan kita punya kewajiban yaitu membayar zakat fitrah agar supaya kita menzakati diri kita sendiri, menzakati awake dhewe atau yang biasa disebut dengan zakatul abdan, agar supaya kita itu berbagi kepada orang-orang fakir miskin yang mereka itu biasa lapar. Jadi puncaknya itu. Kemudian puncaknya lagi agar supaya orang itu dia dengan puasa hilanglah sifat bakhil, sifat kikir, sifat meremehkan orang lain, sifat meremehkan khususnya orang miskin dan sebagainya. Karena mereka memang betul-betul sebuah perjuangan. Kemudian setelah Allah menyampaikan tentang dunia yang
dunia itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Kemudian Allah menjelaskan lagi dengan ayat berikutnya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab. La tublawunna bakal den coba sapa sira kabeh. Hudhifa den buang minhu sangking kalimat la tublawunna. Apa nun rafi nun rafa litawalin nunati krana tumpa-tumpane pira-pira nun. Wal wawu utawi dhamir wawu iku dhamirul jam'i. Utawi huruf wawu iku dhamirul jam'i. Dhamir jamak. Liltiqa isakinaini krana ketemu sukun loro. Latuh tabarunna tegese bakal den uji sapa sira kabeh fi amwalikum ing dalem pira-pira bondo sira kabeh bil faraidi kelawan nglampahi pira-pira fardu fiha ing dalem amwalikum wal jawaihi lan pira-pira bencana wa anfusikum lan pira-pira awak sira kabeh bil ibadati kelawan pira-pira ibadah wal bala ilan musibah wala tasma'unna lan yakti bakal krungu temenan sapa sira kabeh minal ladina saking wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab mingkoblikum saking sadurunge sira kabeh rupane al yahuda yahudi wa nasara lan nasrani wa minal ladina lan saking wong akeh asyraku kang padha syirik sapa alladzina minal arabi saking wong Arab adzan ing piloro kathiron kang akeh minas sabi saking misuh wa tokni lan nyacat wa tasbibi lan nyebutke sifat-sifate wong wadon binisaikum kelawan pira-pira bojo sira kabeh. Tasbih binisaikum kalau diterjemah dalam konteks sekarang itu bisa berarti adalah kekerasan seksual secara verbal. Wa in tasbiru lan lamun sabar sapa sira kabeh ala dzalika mengkono latublawunna ila akhirih wa tattaqu lan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fa inna dzalika moko sak temene mengkono sabar takwa iku min azmil umuri setengah saking kukuwe pira-pira perkara mim mahzumatiha tegese saking pira-pira kukuwe al umur alati mahzumatiha yu'zamu kang den kukuhaken apa alaiha ing atase al umur liwujubiha krana wajibe al umur. Jadi setelah Allah ini membahas mengenai kehidupan duniawi yang sifatnya adalah tipuan belaka, kemudian Allah menambah keterangan agar supaya orang-orang Islam, orang-orang mukmin jangan terlalu tertipu dengan dunia karena dunia itu isinya tipuan. Tipuan yang bagaimana? Yaitu latublawunna fi amwalikum. Kalian semua akan dicoba, diberi ujian oleh Allah di dalam harta kalian. Artinya jika harta itu banyak maka berarti wajib membayar zakat. Wajib membayar zakat itu adalah merupakan cobaan dari Allah karena zakat itu apabila dia menyimpan uang, maka setiap tahun apabila sudah mencapai 1 nisab, setiap tahun dia wajib mengeluarkan 2,5%. 1 nisab itu adalah senilai atau nominal emas 85 gram. Emas 85 gram. Jadi
85 gram itu kita katakanlah misal 85 gram itu kalau setiap gramnya adalah 2 juta misalnya, maka berarti 85 kali 2 berarti 170 juta. Dia minimal kok menyimpan uang di bank atau disimpan di brankas misalnya. Dia punya uang 170 juta minimal. Sudah berjalan setahun, maka wajib dia mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Maka tinggal dikalikan itu. Jadi banyak, misalnya orang dia punya uang 1M, 1M disimpan di bank, 2,5% adalah 25 juta. Nah, dia punya kewajiban dengan dia menabung punya uang sekian, 1 miliar niku, sudah berjalan setahun, maka dia punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya senilai 25 juta. Nah, ini berat bagi mereka ini sing ora duwe ya ora berat. Kemudian kaya awake dhewe tidak berat karena memang tidak punya kewajiban. Nah, kemudian wal jawaih akan dicoba juga dengan bencana alam. Jawaih itu bencana alam. Contoh di sini dikatakan al umur as-samawiyah alati tahlikuz zar' kal jarad wal fari wadulmah, yaitu bencana alam yang sifatnya itu karena alami atau karena siklus alam karena takdir. Nah, contoh di sini dikatakan sebagaimana seseorang menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan belalang, dimakan tikus dan sebagainya. Jadi bisa jadi harta-harta itu terkena bencana alam kemudian hilang, kena banjir misalnya. Nah, itu dunia seperti itu. Memang sudah dinas di Quran la tublawunna fi amwalikum. Artinya itu pasti ada. Dan kita pasti sering sekali mendengar di berita-berita ada tanah longsor, ada kebanjiran. Kemudian ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung meletus dan seterusnya, banyak sekali. Nah, itu adalah latub launa fi amwalikum, itu dunia. Dan kalau kita menginginkan tinggal di sebuah tempat yang tanpa bencana adalah tinggal di surga. Wa anfusikum. Nah, Allah akan memberikan cobaan, memberikan ujian di dalam diri kalian. Dengan apa? Bila ibadat, dengan ibadah. Dengan taklif. Taklif itu adalah beban, tanggungan, kewajiban yang Allah bebankan kepada umat manusia, yaitu ibadah. Kalau yang sifatnya kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah berarti sholat, puasa dan sebagainya. Apabila sifatnya itu adalah sosial, berarti kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial, dan itu banyak dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana cara kita melakukan jual beli, bagaimana aturan-aturan syariat tentang bagaimana kita sewa menyewa, bagaimana kita pinjam meminjam dan sebagainya, termasuk urusan pernikahan dan sebagainya. Dan itu ketika kita sudah siap untuk menjadi Islam, maka kita artinya sudah harus siap secara 100% untuk mengikuti syariat Islam itu. Walaupun kadang memang berat. Sholat 5 waktu itu kalau yang sudah biasa enteng saja, tapi bagi orang yang memang baru belajar untuk melakukan sholat 5 waktu itu sebuah hal yang sangat berat. Apalagi dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan di lapangan. Misalnya saat itu dia harus bekerja berat, misalnya sholat asar itu berat. Dia pulang jam 5 saking kesele, kemudian dia setelah maghrib dia harus berangkat lagi. Nah, ini berat.
Contoh-contoh itu. Dan banyak sekali termasuk muamalah-muamalah yang jarang itu orang tahu. Maka perlu sekali kita itu tidak cuma belajar bagaimana cara beribadah, tapi kita juga perlu sekali belajar bagaimana muamalah yang benar. Secara syariat itu bagaimana muamalah yang benar. Nah, itu dipelajari di dalam kitab fikih. Dan justru di dalam kitab fikih itu malah kajian yang terbanyak di dalam kitab fikih itu adalah kajian fikih yang bukan ibadah. Kajian fikih yang bukan ibadah, karena ibadah itu sifatnya sederhana, ya sholat, puasa, kemudian zakat, kan ngoten. Nah, muamalah itu yang banyak. Nah, itu dibahas dan itu kita harus tahu. Kemudian wal bala, Allah akan memberikan cobaan kepada kita, yaitu dengan cara diberikan musibah di dalam diri kita. Bisa jadi memang Allah memberikan bala kepada diri kita dengan kecelakaan, misalnya contoh. Jadi diri kita terluka misalnya, bisa jadi. Atau dalam arti angfusikum itu adalah dengan kematian. Ada yang wafat, ada yang meninggal. Nah, itu termasuk Allah memberikan cobaan di dalam diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan ini perlu kita pahami juga. Sudah di nas Quran juga, sebagaimana adanya bala, adanya sebuah kecelakaan, adanya bencana alam dan sebagainya, itu sesuatu yang pasti yang tidak bisa kita lepas dari itu. Termasuk di nas Quran adalah ini kalimat wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Artinya kita juga akan mendengar suara-suara yang tidak enak di telinga kita, atau komentar-komentar pedas dari mereka-mereka orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang musyrik, non-muslim, atau orang-orang ateis, atau bahkan orang-orang yang tidak sesuai, atau orang-orang yang mereka itu secara KTP Islam, tetapi mereka justru malah mengkritik pedas terhadap aturan-aturan Islam. Nah, ini kita yang sekarang ini kita menghadapi. Dulu ada. Tapi sekarang coba kita melihat konten-konten positif tentang agama, konten-konten kebaikan yang bersifat agamis, yang bersifat agamis. Kita lihat konten YouTube misalnya. Itu pasti komentar-komentar itu pasti ada komentar-komentar miring, pasti. Termasuk di media sosial, Facebook, Instagram, X dan sebagainya. Itu apabila konten itu adalah konten baik, edukasi agama, itu pasti ada komentar-komentar miring. Dan itu saya tidak tahu juga apakah itu benar-benar alami atau itu adalah perbuatan buzzer. Tapi walhasil pasti ada. Itu adalah ini karena merupakan sebuah keniscayaan yang Allah nas di dalam Quran dengan kalimat wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Pasti minas sabbi. Sab niku nek cara diterjemah misuh. Jawane misuh, perkataan kasar. To'en itu adalah nyacat niku komentar pedas itu pasti. Kita hidup di zaman digital itu kita sering banget membaca komentar-komentar di medsos, kemudian di apapun itulah, di berita-berita itu kan kadang sering ada komentar-komentar. Nah, itu komentar pedas sering, padahal kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim, yang mayoritas adalah agama Islam. Itu pasti karena mereka begitu mudahnya untuk komentar. Netizen itu
begitu mudahnya untuk komentar. Cukup dengan menulis, kemudian sudah share, kemudian bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ini adalah merupakan walatas ma'una, realisasi dari kalimat walatas ma'una. Kemudian tidak cuma itu, tapi wat tasbib binisaikum. Tasbib itu adalah, kalau diterjemah untuk konteks saat ini, itu adalah kekerasan seksual secara verbal. Jadi secara verbal itu dengan ucapan gitu. Dengan ucapan itu artinya bisa juga ditulis. Jadi orang-orang Islam, wanita-wanita Islam itu kemudian dibuat meme, dibuat karikatur misalnya, atau dibuat deskripsi yang menyimpang, yang hubungannya ada terhadap yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang verbal itu. Nah, ini ada sekarang. Ini mulai walatas ma'una minal ladina utul kitab. Dan termasuk berita-berita miring yang berhubungan dengan orang-orang Islam itu termasuk yang meng-up. Itu adalah orang-orang itu non muslim, yang Yahudi, Nasrani, dan kita tidak tahu apakah mereka itu dengan buzzer atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena beberapa waktu yang lalu saya melihat konten YouTube yang bagi kita itu adalah konten yang baik, yaitu konten kartun Ibra. Konten kartun Ibra. Niku dihujat habis-habisan, kemudian dengan komentar ratusan. Itu komentarnya semuanya mendukung tentang komentar miring itu. Mereka mengatakan komentar itu mabuk agama dan sebagainya. Nah, ini adalah termasuk walatas ma'una, merupakan realisasi dari ayat ini. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian sabar, kalian takwa, maka itu adalah sebuah kewajiban. Jadi memang kita harus sabar. Kita hadapi dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu dengan kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Artinya dalam konteks niki, ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, kita hadapi dengan ketakwaan. Artinya kita hadapi dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, petunjuk-petunjuk agama itu bagaimana. Jadi kalau orang dalam posisi susah, ekonomi susah misalnya, maka dia harus berpegang teguh terhadap aturan atau petunjuk-petunjuk agama. Jangan sampai nanti menyimpang dari petunjuk agama itu. Itu namanya takwa. Jangan sampai kemudian dia putus asa, kemudian mencari petunjuk yang lain, akhirnya dia ke pesugihan. Kemudian dia melakukan ritual-ritual. Nah, ini tidak baik. Wadkur lan nuturo sira id akhoda. Ing dalam arikala ngalap sapa Allah Gusti Allah. Mitsaqal ladina ing janjine wong akeh utu kang den paringi sapa aladina. Alkitab ing kitab al-ahda tegese janji alaihim ngatasi aladina fi Taurat ing dalam Taurat. La yubayyinunnahu yakti bakal jelasake temenan sapa aladina ing kitab linasi marang pira-pira menungso wala yaktumunahu lan ora nyimpen sapa alladzina ing kitab alkitab ing kitab bil ya'i kelawan den waca ya wa ta'i lan den waca ta fil fi'laini ing dalem fi'il loro. Jadi ada satu qiraah yang membaca liyubayyinunnahu, ada yang membaca litubayyinunnahu, ada yang membaca wala yaktumuna, ada yang membaca wala taktumunah.
Fanabadhuhu mongko padha buang sapa alladzina ing kitab. Torohu tegese buang sapa alladzina al-mitsaqa ing janji wara adzuhurihim ing dalem buri pira-pira gegere alladzina. Falam ya'malu mongko ora padha ngamal sapa alladzina bi kelawan kitab. Wastarau lan padha ngalap sapa alladzina bi kelawan kitab. Akhadhu tegese ngalap sapa alladzina badalahu ing gantine kitab. Ngalap samanan ing rega kolilan kang sithik minat dunya saking donya min safalatihim saking pira-pira wong kang asor saka alladzina biriyasatihim kelawan kepemimpinane alladzina fil ilmi ing dalam ilmu. Fakatamuhu mongko padha nyimpen sapa alladzina ing ilmu khaufa fautihi krana wedi kepotane ilmu. Kirin khaufa fautihi krana kepotane ilmu alaihim ing atase alladzina. Bisa mongko iku saelek-eleke apa ma perkara yastaruna kang padha ngganti sapa alladzina syirauhum utawi oleh ngganti alladzina. Hadza ya rupane syirauhum. Kemudian ayat berikutnya masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Namanya munasabah. Jadi setiap ayat, kemudian ayat berikutnya dan seterusnya. Ini pasti ada berkesinambungan, ada hubungan. Walaupun hubungan itu adalah hubungan yang samar. Artinya kita harus berpikir kira-kira hubungannya apa. Itu pasti namanya munasabah. Nah, ini ayat 186 kalimat ayat sebelumnya ini menjelaskan tentang bagaimana duniawi itu disebut sebagai sesuatu yang menipu. Kemudian pada ayat seterusnya adalah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini mereka tertipu dengan duniawi. Mereka terlalu cinta dengan dunia mereka. Mereka tidak menghiraukan aturan-aturan agama mereka. Dan mereka sama sekali seakan-akan mereka akan hidup abadi di dunia. Nah, maka kemudian ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 186. Il akhadha, ketika Allah mengambil sumpah janji terhadap orang-orang Yahudi, yaitu mereka berjanji berpegang teguh memegangi kitab Taurat, berpegang teguh terhadap ajaran Taurat, dan mereka berjanji akan menjelaskan kepada umat manusia. Artinya menjelaskan itu mereka menyampaikan kepada khalayak umum dan sama sekali tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau itu baik disampaikan, kalau buruk disampaikan. Kalau hal itu bermanfaat bagi mereka ya harus disampaikan. Jika hal itu disampaikan madharat bagi mereka juga harus disampaikan. Tapi mereka tidak. Mereka hanya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Fanabadhuhu bil wara'a zuhurihim. Mereka tidak mengamalkan. Artinya Taurat itu mereka sampaikan sesuatu yang punya manfaat bagi mereka. Tidak punya manfaat disimpan. Bahkan ada distorsi, ada revisi dari mereka. Washtaru bihi tsamanan qalila, karena mereka menginginkan kehidupan duniawi itu. Padahal sudah kita ketahui bahwa
duniawi itu adalah sesuatu yang sangat remeh. Sesuatu yang sangat remeh, kemudian mereka orang-orang Yahudi, khususnya adalah para ulama-ulama Yahudi, itu mereka menginginkan duniawi itu, yang sangat remeh itu. Kemudian karena mereka itu seharusnya ketika menyampaikan kebenaran dan mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat mereka, pasti mereka akan mendapatkan surga. Dan apapun yang dia inginkan pasti ada di dalam surga. Nah, surga itu mereka ganti, mereka jual surga itu, kemudian mereka mendapatkan duniawi. Nah, itulah orang-orang Yahudi. Mereka tahu kalau kenikmatan yang sempurna adalah surga. Tetapi mereka menginginkan duniawi yang sifatnya adalah nopo duniawi ini nangarepi moto, ngarepi moto lah basa Jawa ini kasar nangarep moto. Sedangkan surga itu adalah di sananan jauh setelah kematian. Maka mereka lebih memilih sesuatu yang di depan mata mereka. Meninggalkan surga yang jelas-jelas lebih enak, tapi itu adalah kehidupan setelah kematian. Mereka memilih itu. Dan mereka sadar. Bi sama ya setarun. Maka alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Alangkah buruknya apa yang mereka beli. Jadi mereka membeli dunia dan menjual akhirat mereka. Wala tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adzab. Wala tahsabanna lan ojo nyono temenan sapa sira kabeh. Wah, nyun ngapunten. Wala tahsabanna lan ojo nyono temen sapa sira. Jadi wakainya adalah mufrad mukhatab. Mufrad. Jadi wala tahsabanna bukan wala tahsabunna. Wala tahsabanna lan ojo nyono temenan sapa sira bitai kelawan den waca tak walia ilan den waca ya. Ada yang membaca wala tahsabanna, la tahsabanna, ada yang membaca la yahsabanna. Alladzina ing wong akeh yafrahuna kang padha bungah sapa alladzina bima kelawan perkara atau kang nekani sapa alladzina fa'alu tegese nglakoni sapa alladzina min idlalin nasi saking nyasarake pira-pira manungsa. Wa yuhibbuna lan padha demen sapa alladzina demen ayuh madu ing yen to den puji sapa alladzina bima kelawan perkara lam yaf'alu kang ora agawe sapa alladzina minat tamassuki saking cekelan bil haqi kelawan perkara hak. Wahum hale utawi alladzina iku ala dhalalin ing atase kesesatan. Fala tahsabannahum ojo mongko ojo nyono temenan sapa sira ing alladzina bil wajhaini kelawan den waca wajah loro takkidun iku takkid ngukuhake. Jadi ada yang membaca fala tahsabannahum, ada yang membaca fala yahsabannahum. Ojo nyono bima fazatin kelawan selamat bimakanin kelawan panggonan yanjuna kang selamat sapa alladzina fi ing dalem makan minal adzabi saking azab fil akhirati ing dalem akhirat balhum balik utawi alladzina iku fi makanin ing dalem panggonan yu adzabuna kang podo den siksa sapa alladzina fi ing dalem makan wa huwa utawi makan iku jahannam. Walahum lan iku tetep keduwe alladzina adzabun utawi azab alimun kang nglarakaken. Muklimun tegese nglarakaken fiha ing dalem jahannam. Fiha ing dalem jahannam. Wa maf'ula yahsabu al-ula dalla alaihima maf'ula ats-tsaniyah. Wa maf'ula yahsabu utawi maf'ul lorone kalimat yahsabu al-ula kang
kawitan iku dalah nuduhke alaihi ing ngatasé